Oke guys, kembali lagi di video saya. Teman-teman, hari ini kita mengenai tentang copyright dan dolar merah guys. Nah, ini ada beberapa jenis tentang copyright ya guys, kalian bisa baca. Nah, ada biasanya sih pada intinya selama pemilik video atau suara atau lagu tersebut tidak mengajukan klaim hak ciptanya, ya kita tidak akan kena dolar merah ya guys, kecuali memang dia sudah mendaftarkan di ID konten hak cipta ya guys. Nah, kalau sudah didaftarkan di situ, otomatis mesinnya YouTube akan mendeteksi apabila yang ada di video kita itu telah didaftarkan di konten ID hak cipta, maka akan kena klaim. Begitu guys. Jadi kalau kita re-upload gitu ya, terus re-upload video tersebut, terus video tersebut tidak, yang punya konten video aslinya tidak menonton video kalian atau menonton video kalian tapi dia tidak mengajukan klaim ke YouTube, maka tidak akan ada masalah, tidak akan kena dolar. Tapi apabila dia mengajukan setelah menonton, ya maka otomatis video kita akan kena klaim guys. Nah, seperti itu sih guys. Nah, cuma ada beberapa macam istilah nama ya guys. Ini yang kalian sudah baca, mungkin kalian lihat jenis-jenis kreatif copyright yang ada di seluruh dunia ya guys. Nah, jadi selama video kalian tidak ada yang klaim dan ID konten hak ciptanya YouTube juga tidak membaca video kalian ada, ya maka tidak ada masalah ya kan, meskipun kalian mungkin videonya re-upload ya kan, seperti itu, atau lagu liriknya itu kalian sama gitu dengan lagu yang ada ID kontennya tapi tidak kena gitu loh guys. Ya kecuali yang pemiliknya itu menonton dan dia mengajukan, kalau tidak ya dia juga tidak ada masalah buat video kalian gitu guys. Seperti itu sih pada umumnya yang dimaksud hak cipta. Itu tidak ada batasnya ya, jadi nggak 20 detik atau 5 detik itu bisa saja kena, seperti itu. Nah, kalau kalian sudah mengerti dan paham, selanjutnya bagaimana sih merubah dolar merah ke hijau. Nah, yang ini kan udah dolarnya hijau semua nih guys, nih enak banget nih guys ya kan, iklannya tidak ada dolar kuning juga muncul gitu kan. Nah, itu tinggal proses untuk memperbanyak tontonan gitu kan, yang penonton untuk bisa datang melihat video kalian gitu kan, datang ke channel kalian, subscribe ke channel kalian, like ke channel kalian. Nah, seperti itu ya guys, tinggal seperti itu dan pasang iklan ya. Tapi kalau dolar merah jelas nggak bisa pasang iklan guys, dolar merah itu nggak bisa pasang iklan kita. Dan biasanya kalau muncul di video kita ada iklan, itu bukan pendapatan untuk kita, biasanya itu karena kita kena klaim, padahal kita belum sampai 4000 jam dan 1000 subscriber tapi ada iklan. Biasanya itu kita kena klaim hak cipta dan pengklaim hak cipta itu memasang iklan di video kita tadi, seperti itu guys. Nah, oke, jadi sampai di sini. ID klaim hak cipta ini akan muncul walaupun belum sampai 4000 jam dan 1000 subscriber. Nah, oke guys, seperti
seperti iklan yang tertunda ini guys, pada saat ngupload ya, baru ngupload. Nah belum itu, kalau yang udah bisa monetasi videonya dengan iklan, itu akan muncul iklan tertunda apabila dia baru ngupload. Nah makanya biasanya kalau baru ngupload jangan langsung publik, dibikin tidak publik guys, seperti itu. Nah setelah kita tahu nih ada klaim warna tanda dolar merah, kita klik ke detailnya. Nah seperti ini guys gambarannya. Nah dia kotak putih, garis putih itu yang kena klaim, yang merah nih tidak ya, seperti itu. Nah ada dua opsi yang pertama mematikan seluruh suara, dan kedua nonaktifkan yang lagu yang terkena hak cipta saja. Tapi kalau kita lagi merekam video ya kan di suatu keramaian, tiba-tiba background itu ada musiknya itu adalah memiliki hak cipta, maka walaupun itu lirih tapi jernih ya, jelas gitu ya, terdengar lirih tapi suaranya itu kecil gitu tapi terdengar jelas, itu bisa kena klaim ID channel karena lagunya mungkin ada hak ciptanya ya. Bisa orang pengajian, bisa orang dangdutan di kawinan, atau lagu-lagu yang lirik lagunya atau musiknya itu bisa kena kita guys. Jadi suara background, dan itu pasti kita harus menghapus seluruh suara yang ada di video tersebut ya kan. Dan kita tidak bisa pasang iklan sebelum menghapus seluruh suara yang ada di dalam video tersebut, karena nggak bisa dipotong seperti kita kalau opsi kedua menonaktifkan lagu. Karena menonaktifkan lagu itu karena kita menambahkan lagu, sedangkan ini kan bukan menambahkan lagu tapi ada tidak sengaja itu suara background itu terekam gitu. Nah terpaksa kita harus hapus dulu videonya, edit ulang di pengeditan video, baru kita ganti background suaranya, itu kita rendahkan, terus kita tutupin, nah agar tidak terbaca oleh ID konten hak ciptanya YouTube, begitu guys. Nah jadi beda ya dengan yang menambahkan lagu. Kan menambahkan lagu itu kan enak ya, kita pakai yang mengaktifkan lagu yang terkena hak cipta saja itu nggak ada masalah. Nah itu cepet, mungkin cuma 1 jam aja bisa kelar. Kalau yang opsi menghapus semua itu juga bisa kelar 1 jam juga. Tapi kalau untuk mengganti lagi dengan lagu yang ada di konten klip pustakaannya YouTube itu akan lama prosesnya, bisa 2-3 jam lebih. Jadi lebih baik kita edit ulang di pengeditan video, atau sama sekali setelah kita hapus suaranya tidak usah lagi diisi lagu, biarkan kosong, begitu guys. Bisa juga gitu, yang penting kan tidak ada klaim hak cipta lagi, dan dolar merahnya berubah jadi dolar hijau gitu guys. Nah seperti itu. Jadi kalau dolar kuning itu berbeda ya guys. Dolar kuning kayak gini itu peninjauan ulang biasanya, karena kita dianggap melanggar pedoman YouTube, pengiklan YouTube ya. Biasanya beda dengan hak cipta video atau suara ya guys. Nah kalau kita melanggar hak cipta di videonya, di gambar, itu juga otomatis kita harus menghapus dan mengedit ulang karena nggak bisa dipotong. Masih mending lagu bisa dihapus suaranya gitu yang terkena saja, tapi kalau video otomatis kita hapus dulu dan kita edit baru upload ulang ke YouTube, begitu guys. Nah jadi sebenarnya hak cipta itu relatif ya guys, jadi nggak bisa kita bilang 20 detik itu masih aman gitu, enggak, itu relatif karena tergantung dari yang pemilik kontennya tadi yang kita pakai. Dan itu tadi ada beberapa jenis-jenis macam-macamnya, seperti itu guys. Nah, jadi dolar merah ini karena dia sudah mencapai monetasi, tapi kalau belum ya akan juga kita dapatkan namanya klaim hak cipta tadi, seperti itu. Beda dengan dolar kuning, seperti itu guys. Nah jadi semangat terus guys bikin videonya,
diingat background suara yang ada di belakang kita itu ya kan, ada suara apa ya, jadi jangan sampai itu nanti kita asik-asik ngobrol tiba-tiba ada suara misalnya, walaupun itu pengajian, karena pengajian juga ada yang sudah mempunyai hak cipta klaim ID ya di YouTube, terus ada lagi suara orang kawinan ya, punya dangdutan, dia setel apa, lagu-lagu apa, nah itu bisa jadi kena seperti itu, walaupun tuh mungkin sudah cover ya, tapi ada nada-nadanya yang sama gitu guys. Nah jadi ini kalau dolar merah itu nggak mempengaruhi channel ya guys, tidak mempengaruhi channel, terus hanya tidak memenuhi syarat untuk memasang iklan, dan biasanya iklannya akan dipasang oleh yang pemilik hak cipta tadi itu, yang mengklaim tadi itu, pendapatannya seperti itu guys. Nah jadi ya gampang sekali sih merubah dolar merah ke dolar hijau dan menghindari hak cipta, terus beberapa jenis hak cipta yang ada di dunia konten ya, konten video dan konten lagu seperti itu guys. Kalau sudah kita memahami ini, saya pikir kita kan nggak khawatir ya, kita tahu, dan banyak sih yang gratisan guys ya kan, banyak yang gratisan yang memang kayak lagu NCS ya kan, no copyright, itu memang ada yang biasanya kita taruh kredit di deskripsinya atau asal sumber dari lagu tersebut atau video tersebut gitu, overlaynya apa segala macam gitu, jadi cuman dituliskan asal kita dapat dari mana, itu biasanya seperti itu. Nah kalau yang udah berbayar untuk beli royalti atau apapun ya, apa itu namanya, free apa gitu ya, tapi yang kan macam-macam ya, jadi kita perhatikan di deskripsinya juga lagu-lagu atau download itu, supaya kita nggak kena klaim ID di YouTube. Nah seperti itu guys ya, biasanya kita ngambil lagu gitu kan, memang sudah no copyright, tapi dia meminta kredit atau dituliskan asal dari mana kita memperoleh lagu tersebut. Biasanya juga ada batas pemakaian juga ada guys, misalnya dia yang kita ambil itu lagu itu sebenarnya hanya 1000 atau 1 juta kali tayang. Nah setelah itu nanti 1 juta itu dia ada klaim ID yang harus dibayar begitu guys, ada juga seperti itu, jadi macam-macam syaratnya guys. Nah biasanya sih kalau yang no copyright NCS itu sih pasti tidak ada syaratnya yang terlalu berat ya, hanya ya kalau kalian mau menuliskan asalnya dapatnya seperti itu aja. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian.